Katanya satu istri aja bikin pusing, gimana kalau 3? Selamat datang di vlog keluarga kami. Ada suami, 3 istri. Kalian pantau terus ya keseruan kita, kelucuan kita, kekocakan kita, dan yang bikin geleng-geleng kepala. Hari ini kita bertiga mau ngelakuin misi rahasia. Kita mau gerebek kantor suami kita, alias Papa. Bener banget guys, kita mau lihat langsung di mana Papa menghasilkan pundi-pundi untuk kita belanja. Jadi kantor Papa ini terdiri dari 5 lantai guys. Nah, kantor si Papa itu memproduksi video yang sering kalian tonton guys, yaitu Cocomeong yang ada di YouTube dan juga di TikTok. Nah, kalau ini akun di YouTube-nya guys. Ini subscribernya itu udah 451.000. Dan ini ada TikToknya guys, namanya Cocomeong. Followersnya juga udah banyak nih guys, ada 392,5 ribu nih. Kalian jangan lupa subscribe dan follow. Yuk langsung aja kita masuk dan grebek karyawan-karyawan Papa yang lagi pada kerja. Ayo. Sebelum lanjut jangan lupa follow ya. Ayo. Assalamualaikum. Kalau ini resepsionisnya. Di sini di lantai 1 itu, nah kalau ini tuh tadinya buat ruang-ruang helm ya guys. Sementara jadi tempat penyimpanan barang-barang yang nggak dipakai dulu. Lebih tepatnya kayak gudang gitu loh guys. Terus ada monitor, ada PC. Nah kita lihat di ruangan sebelahnya. Di sini tuh ada editor legasi. Kalian kan pada penasaran nih sama editor legasi ini. Hai guys. Hai. Namanya siapa kak? Lili. Ini Kak Lili lagi ngedit video kita guys. Iya guys, nih lihat gak? Kalian kalau mau komplain editor, ini editornya. Oke. Gimana Kak Lili? Satu loh editor. Seru nggak nih ngedit legasi? Seru banget. Asik. Seru banget ya ngeditnya ya. Iya. Itu yang lagi diedit siapa sih? Nih, yang lagi diedit siapa guys? Nih lihat Iya, guys. yang lagi diedit siapa ya kira-kira tuh? Tuh, coba guys. Kenal nggak itu siapa guys? Makasih Kak Lili waktunya. Di sini ada satu lagi nih. Halo abang. Udah punya pacar? Belum punya. Pembohong, kau pembohong. Yang semangat ya, ngedit legasinya. Semangat dong. Gimana nih ngedit di legasi, asik gak? Lumayan. Kok lumayan? Harusnya yang semangat dong. Jangan tidur mulu ya. Enggak. Kalau tidur mulu, iya ntar muka gue yang tadinya ireng jadi putih banget nih. Gak kelihatan muka. Ntar ada sendiri. Kalau ini namanya siapa kak? Adit. Namanya Adit. Adit. Tolongin Adit. Apa gue injek aja ya kepalanya. Jadi editor legasi itu ada 2 ya guys. Tadi ada Kak Lili sama Kak Adit. Langsung kita ke ruang yang lainnya ya. Di lantai 1 kan ada banyak beberapa ruangan lagi nih. Betul. Makasih Kak Adit dan Kak Lili waktunya. Semangat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah di sini tadi samping ruang legasi ada musola atau ruang sholat. Assalamualaikum. Ini ruang sholatnya nih guys. Di sini ada tempat wudhunya. Jadi kalau misalnya wudhu langsung masalah. Iya. Nah kan tadi abis dari tempat wudhu ke musola, sholat, abis itu bekerja lagi. Yuk kita cari ruangan lainnya. Let's go. Tampilan depannya itu ada ini ya guys, Cerberus 3 naga. 3 naga. Oh ini Cerberus, ini 3 naga. Dragon, Dragon. Ini trio macan. Di sini ada suami kita, yaitu 1 suami 3 istri.
Ini suami kita nih, namanya Andi Firmansyah. Iya, kalau itu suami orang. Iya, kalau itu di sebelah lagi suami orang ya. Ini itu namanya siapa ya? Oh, Muhammad Reynaldo. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Ayo, siapa yang mau menunggu di sini? Ini Oh, record. Bener-bener nih ruang record sini guys. kalau mau nunggu record di sini. Iya. Oh ini. Assalamualaikum. Kok dingin banget, udah kayak klinik ini. Ini yang dinyalain terus ya? Ini ruang recordnya sederhana aja ya guys. Tampilannya emang begini kalau ruang record. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat proses rekamannya, kalian bisa tonton video yang ini. Nah, di sini itu proses rekamannya Kokomeo. Buat kalian yang suka penasaran siapa sih pengisi suaranya, ini dia guys. Tapi nggak mereka semua ya, itu tuh ada secara bergantian gitu. Jadi semuanya itu kebagian untuk belajar dan semuanya itu harus bisa rekaman. Jadi nggak ada yang pengisi suara khusus, itu nggak ada guys. Aduh ya ampun Livia, seriusan ini kok bisa sih? Bukan tagihannya, aduh dompet aku ketinggalan di laci meja kantor. Tadi kan aku buru-buru banget pas kamu ajak jalan dari parkiran. Mana semua kartu dan uang tunai ada di situ semua. Sumpah aku ceroboh banget hari ini. Kita lihat ruangan yang lainnya nih. Kayaknya udah ya di lantai 1. Iya, paling di lantai 1 ada kamar mandinya. Di sini tuh lihat guys, ada organizernya. Struktur. Waktu itu katanya si papa itu beli itu kecil ya. Ternyata yang datang segede gini. Emang kadang ekspektasi itu selalu berbeda ya. Tapi bagus sih, gede banget. Di sini ada pinjer buat absen. Tuh lihat ada buku si bunda nih tuh. Ada pinnya ya guys. Ini tuh kayak karakteristik penilaian skor karyawan ya. Nih ada skor karyawannya juga. Di sini kelihatan yang C siapa, yang D siapa, dan yang paling bagus juga kelihatan. Kalau di sini ada kamar mandi. Nih di sini ada kamar mandi, ada 3 kamar mandi, dan di sini juga ada tempat cuci tangan. Di sini tuh guys. Di lantai 1 segitu aja ya ruangannya. Ini kita mau lanjut ke lantai 2. Di sana tuh banyak karyawan. Ayo. Let's go. Kalau yang di bawah itu emang khusus karyawan legasi ya. Dia pada fokus mereka. Dan ini tempatnya buat istirahat karyawan ya guys, di sini. Dan bisa juga di bawah sih. Tapi kalau mager mending di sini aja. Yuk intip karyawan-karyawan papa. Nih lulus 1. Jangan so pinter ya, karena kalau lo sepinter itu harusnya lo nggak miskin sekarang. Ini ruangan divisi 2. Taruh divisi animasi guys, yang bikin Kokomeo. Kartun-kartun. Bismillah, kita masuk. Assalamualaikum. Halo. Nah, boleh pakai handset kayaknya. Nih guys, ayo mas. Ini karyawan si papa tuh, lihat dari ujung dulu. Dari ujung ke ujung. Kita wawancarai yang pertama ini yang pembuat skrip dulu ya guys. Ini ada nih. Halo kak, namanya siapa? Meli. Kakak Meli. jadi apa nih? Penulis skrip. Di animasi apa kak? Kokomeong sama Klam. Oh, Papa Meong sama Kelam guys. Kak Meli di sini udah berapa lama nih? Hampir 2 tahun. Wow. Lama juga ya. Hampir nanti 2 tahun. Betah. Jadi sih guys, penulis skrip Kokomeo. Kak, di sini ada yang mirip kita nggak karakternya? Namanya gitu. Iya. Oh, kalau secara nama, pengguna nama kan random ya, karena Iya. ceritanya memang fiktif. Itu pasti ada 1, 2, 3 gitu. Ditambahin, apalagi kalau nama karakternya banyak gitu. Oh pusing mau apa nih? Ah udah. Kayaknya tambahin ini nama ini deh siapa, jadi random aja kalau nama gitu. Tapi untuk karakter sih jarang sih. Kan nih, Random aja. Oh iya. kan di ini nih, kan si bunda kan rambutnya karatan nih. Ada nggak yang animator ini, animasi ini yang rambutnya karatan gitu? Oh, rambutnya karatan. Untuk rambut atau baju segala macam sebenarnya lebih nyerahin
serahin kepada ilustrator. Oh, ilustrator. Jadi kadang ya kalau untuk aku nulisnya biasanya nggak terlalu spesifik sih rambutnya gitu, kecuali kalau emang lagi pengen nih spesifik rambutnya pendek gitu baru aku tulis. Tapi kalau enggak yaudah aku serahin aja semuanya ke ilustrator nanti Oh, gimana. berarti nantinya. bukan kakak ya bagian ininya kayak Iya, rambut di Kalau lagi pengen Menggambar. karakter utama biasanya karakter utama kalau lagi pengen rambutnya diikat atau apa gitu. Tapi kalau lagi males biarin itu urusannya ilustrator ya udah. Oke. Paling cuma karakternya aja. Oke. Nah, ini pembuatan skrip ya, guys. Kita cari ke karyawan yang lain. Makasih Kameli waktunya. Semangat bekerja. Kalian bisa lihat nih suasananya para karyawan papa bekerja. Begini, guys. Halo Kak, namanya siapa? Halo, nama aku Anggun. Asik. Kak Anggun udah berapa lama kerjanya? 1 tahun dan 1 tahun bulan ini. Wih, mantap. Kak Anggun ini bagian apa? Gambar? Iya, bagian ilustrator. Kita mau lihat dong Kak cara pembuatannya. Ya ini karakternya dari Karin. Lucu-lucu ya karakter. Kok nggak ada kita ya? Ada mama tuh pakai baju macan. 3, 4. Bu Wati. Terus ini juga ada latar-latarnya di dapur. Di dapur. Di depan ayahnya. Ini ada di kebun juga. Wow, kok itu gimana Kak cara ininya? Nggak ditempel? Tinggal ditempel. Digambar dulu dari misalnya kita cari inspirasi buah mangga, nah Iya. baru nanti digambar. Coba Kak kasih lihat kita cara pembuatannya biar kita mengerti ini. Susahnya jadi ilustrator. Kita cari inspirasinya dulu segini, misalnya mau bikin buah apel. Biasanya kakak nyarinya yang lucu apa yang Iya. bagus? Yang lucu, yang bagus, yang animasi, yang cocok buat Kokomeong. Itu di download dulu. Di copy apa di download? Di download. Habis itu kita digambar. biasanya itu langsung pas Kak. Iya, nanti tinggal diinin aja kalau misalnya ini kurang pas kita diinin. Oh gitu. Kayaknya kakak cocok jadi ini tukang fotokopi. Sebenarnya job desk ilustrator itu selain gambar apa aja Kak? Kalau ilustrator tuh kan di sini bikinnya karakternya gitu kan, karakter dari si pemain ininya, terus ada latarnya kayak yang tadi, Ya. terus sama yang propertinya tuh bahan-bahan yang diperluin buat adegan dari si karakternya gitu. Puyeng nggak Kak? Ini kan kayak ada mangkok, terus ada ayam juga, Ada coet. ada banyak sini, ada burungnya. Terus kalau misalnya udah dikerjain sama kakak nih sama ilustrator, terus dikemanain lagi Kak? Dikerjain sama siapa? Sama animator, nanti sama animator digerakin atau gimana gitu. Oke Kak, makasih ya untuk waktunya dan cara kerjanya. Kokomeong di ilustrator di Kokomeong. Makasih Kak Anggun. Ayo kita cari yang bagian animator. Nih, ternyata di samping kita tuh udah ada animatornya nih guys. Halo Kak. Hai. Namanya siapa? Namanya Acil. Nama panggungnya Acil di sini di kantor. Ada panggungnya. Iya. Kita aja kalah. Kakak di sini sebagai animator benar? Iya, sebagai animator. Oh, sebagai animator kerja udah berapa lama? Di 2 tahun lebih. Wow. Betah kerja di sini apa betah melihat aku? Ide sinajis. Butuh aja. Selain kan Kak Acil ini animator, Ya. jobdesknya itu ngapain aja tuh? Jobdesknya ini, tugas animator itu kan kita ngeliat dari skrip. Kita dari skripnya itu udah dikasih sama penulis skrip. Terus nanti ada bahannya dari ilustrator. Ini, kita dulu maaf ya.
Nah, ini bahannya, ini propertinya, ini karakternya, terus ada latarnya juga gitu. Terus sih tugasnya si animator itu kita cuman ngegerakin. Kan ini di skripnya tuh udah ada penjelasannya. Kita tinggal ngikutin yang ada di sini. Bisa juga kita itu improve. Jadi gerakan yang kita mau ditambahin aja ke gerakannya. Coba kasih lihat pembuatannya Kak. Nah, ini kan si Koko Meong mau ngasih basrengnya ke si ibu ini. Jadi ibu ini lagi duduk, terus berdiri dulu. Nanti kita kasihin. Nah, gerakannya itu seperti ini, dilihat aja ya. Kok dia ini apa? Cemberut. Oh, dia habis nangis, anaknya sakit. Iya. Oh gitu ya. Ya, sabar ya. Nah, ini masuk ke simbol. Sabar dulu ya. Bentar, sabar dulu ya. Oh, matanya dikasih titik-titik gitu. Iya, ini titik-titik itu ceritanya buat si tangannya, si Kenapa badannya. korengan gitu? Enggak tuh, Mama. Apa tuh? Ini tuh jadi badan sama rambut sama kaki sama tangan itu beda layer. Layer itu ini Mama nih, nih garis-garis ini. Oh, gitu. Itu namanya layer ya. Iya. Kok ini balapan sih? Emang dulu. Oh, emang begitu. Mama kita kan coba lihat. Terus gimana lagi? Terus, nah ini si Koko Meong mau ngasih basreng gerakan ini, megang basreng ini diginiin. Satu tangannya kemana? Nggak ada. Emang kayak gitu dikasih. Coba tanya ilustratornya. Wah, jadi kasihan lo dia buntu. Ada mah nih tuh. Sabar ya. Nah ini dikasihin nih. Terus ini dititikin, Dihilangin. ya. Nah gitu. Jadi setiap titik itu mewakilin setiap gerakan. Oh gitu. Iya. Kalau ada titik, ya berarti mungkin ada gerakan. Itu Koko Meong. Iya, ini Koko Meong. Nih guys, Koko Meong yang ini ya. Yang ini. Koko Meong ya, yang ini ya. Yang buati mana yang buati? Iya, lagi gak ngerjain buat di hari ini. Oh iya Kak Acil, kita mau nanya lagi nih. Dan apa? Kan ini abis dari animator, terus dikemanain lagi? Biasanya langsung dikasih ke finishing buat diediting, buat di satu-satuin. Ini adegan 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 nanti disatuin sama finishing. Jadi dikasih Video gitu. Iya, dikasih backsound, dikasih suara-suara gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong finishingnya yang mana Kak? Oh, itu ada Kak Amor. Oke. Di sini cuma satu. Iya, di sini cuma satu. Oke. Terima kasih waktunya. Semangat bekerja Kak Acil. Iya, terima kasih. Lanjut ke finishing. Tapi guys, sebelum kita ke finishing, kita ke ruang kepala divisi. Kita buka, ada apa sih? Ada orang. Assalamualaikum. Di sini kepala divisinya ya. Dari ini ya, kakak-kakak ini yang berambut hitam. Halo Kak, namanya siapa? Halo guys, namaku Artita. Kakak kerja udah berapa lama Kak di sini Kak? Aku kerja di sini kurang lebih 5 tahun guys. Kalau nyicil udah lunas tuh. Iya, benar-benar. Motor, mobil Iya. udah lunas itu. Alhamdulillah proses ya Kak. Amin. Kita Amin. doain semoga Iya. apapun keinginannya tercapai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Kakak di sini kan kepala divisi. Tugasnya Iya. itu apa Kak? Tugas kepala divisi itu banyak guys. Dari awal datang itu, yang pertama-tama saya nyiapin jadwal buat anak-anak. Anak-anak. Iya. Bagian apa? Semuanya dari mulai penulis skrip, terus ilustrator, animator, finishing, terus udah sampai jadi satu video. Oh, jadi mengontrol semuanya ya? Iya betul. Oke guys, karena kita udah menanya sedikit ke Kak Artita, sekarang kita mau nanya ke kakak yang satu lagi. Halo guys, nama aku Sinta. Kakak udah berapa lama kerja di sini Kak Sinta? Jadi aku udah kerja di sini tuh selama kurang lebih 6 tahun. Tapi ya gitu keluar masuk. Lama juga ya, 6 tahun. Dari lulus sekolah guys, dari 2020. Wow, lama juga ya. Tapi termasuk betah ya Kak Sinta? Betah banget dah. Soalnya kerja di luar ya gitu capek, mending di sini deh. Wih, mantap sih. Nih kan Kak Sinta sebagai kepala divisi, sama nggak tugasnya sama Kak Artita? Apa ada perbedaannya dikit? Sebenarnya sama sih, cuma di sini juga kita sebagai kepala divisi harus upload di semua sosmed kayak Facebook, Short, terus sama TikTok juga, itu semuanya kita yang upload. Kalau bagian ngeditnya siapa? Kan suka beda tuh ya editan TikTok, Short atau ini. Jadi kita
apa? Ditempel aja gitu. Enggak, itu tuh emang udah ada tugasnya masing-masing. Jadi kalau Ardita itu kan pegang channel Raja Animasi Horor sama Cerita Kelam. Kalau aku itu pegang Kokomeong. Oh, ini kepala divisi kok kamu langsung nggak? Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Mantap. Berarti yang edit siapa tuh? Bagian short, Orang. TikTok? Aku. Oh, kakak Iya, sendiri. langsung. Wih, mantep juga. Jadi video dari Wakadip Ajeng dikasihin, habis itu diedit lagi, dibikin klip video gitu. Apa nih yang bikin Kak Sinta sama Kak Ardita betah di sini? Kan secara kalian udah 5-6 tahun nih kerjanya. Tadi kan kita udah nanya-nanya di depan. Paling yang di depan itu cuma 2 tahun, setahun gitu. Iya guys, di sini tuh fasilitasnya oke banget, lengkap banget. Ada AC, AC-nya banyak banget guys. Sampai frozen. Iya, sampai jadi project. Sama dapat mes juga. Kita ada beberapa mes di sini. Ada khusus laki-laki sama khusus perempuan, guys. TV 24 jam non-stop. Di sini WiFi-nya banyak banget guys. Setiap ruangan itu punya WiFi masing-masing. Kayak di sini ada WiFi ruang kadip, WiFi lantai 2, WiFi lantai 1, banyak dah pokoknya. Habis itu di sini tuh boleh makan bebas kapan aja, bukan istirahat doang. Cuman ya kita juga kerjanya harus bener ya guys. Dan tahu waktu ya. Iya, tahu waktu juga. Kalau jam istirahat sih biasanya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nih, aku mau nanya satu kali lagi nih. Kan kalian kepala kadip atau ketua kadip. Biasanya ini gak sih kayak jam masuk, jam pulang ataupun jam istirahat masuk lagi itu di waktu apa nggak beraturan? Secara kan kalau misal ketua atau kepala kan kayak bebas gitu dibebasin. Enggak dibebas-bebas. Iya, nggak dibebasin juga. Tetap ada waktunya ya. Ada jamnya, kita juga sama mengikuti peraturan. Oh, berarti jangan beda sama karyawan. Sama karyawan kayak misalkan Jam masuk. jam masuk itu jam 8 sama, kita juga jam 8, terus jam istirahat jam 12, terus masuk jam 1 itu sama karyawan di luar. paling jam pulang doang ya agak beda karena Iya. kan sesuai pekerjaan ya. Iya, sama kita kan nunggu hasil video dari anak-anak. Oke, makasih ya Kak Sinta dan Kak Tita waktunya. Semoga kalian tetap betah terus ya di sini. Amin. Kalau gitu kita mau pamit dulu. Bye bye. Ini kita mau lanjut ke finishing. Finishing itu terakhir ya. Lipstick dulu, pakai lipstick. Tapi sebelum ke finishing kita tuh ngelewatin ruang HRD. Ini ruang HRD-nya. Di satu ruangan ini tuh AC-nya ada 3 guys. Jadi bener adem banget. Di sini Nih, ada foto ya. Ada finishing. Ini kita udah di depan finishingnya nih. Hai vlog, Pegang dong Kak. aku pegang. Iya. Namanya siapa Kak? Nama aku Amor Lois, dipanggil Amor aja. Aku di sini sebagai finishing. Tugas finishing itu apa tuh Kak? Terakhiran. Jadi finishing itu kita nerima bahan dari animator untuk dikasih background lagu sama sound effect suara gitu supaya videonya itu lebih hidup lagi. Karena kan kalau dari animator itu cuman ada dialognya aja gitu, belum ada background lagu sama sound effectnya kayak gitu. Kayak gini nih yang lagi aku kerjain kan ini lagi ngasih sound effect, gerakan sama background lagu kan supaya videonya itu nggak sepi-sepi banget gitu guys. Jadi lebih hidup lagi sama dikasih logo di atasnya. Itu dari awal dari apa? Pembuatan skrip, Iya, jadi dari sampai- penulis skrip itu ke ilustrator kasih ke animator baru ke finishing terakhir gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah ada kesalahan itu gimana? Kalau dari animatornya nanti pas nyampe finishing itu ada kayak ada Kesalahan? iya ada revisi, kita balik lagi ke animatornya buat direvisi, baru nanti setelah direvisi dikasih ke sini lagi kayak gitu. Tapi dari sini juga nggak langsung di-upload ya, kita kasih ke QC-nya lagi buat dicek sebelum di-upload. Jadi dipastiin lagi kalau semuanya itu udah perfect gitu, nggak ada cacat lagi atau revisi lagi. Oke, coba kita pengen lihat seperti apa sih. Jadi kadang itu kalau dari animatornya itu kan masih berantakan nih
urutannya nggak 1 sampai 12 gitu kan. Jadi diurutin dulu awalnya 1 sampai 12 gini. Kalau udah sampai berurutan gini, kan tadinya tuh masih kosong kan bawahnya gini, baru kita isi. Karena ini udah selesai ya. Kalau dihapus lagi capek lagi say. Diurutinnya gimana Kak begini Kak? Kalau Saya kalau salah langsung aja ke animatornya. Urutnya maksudnya. Oh, ngurutnya nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh. Kalau ini duluan naik motor, Enggak kan ini udah ada tulisannya bun. misal 1 sampai 12. ada yang tabrakan, kita sebut aja dia nggak ada tabrakan, itu gimana bisa Kak? Gak mungkin. Pokoknya dari animator itu biasanya udah langsung kayak udah jadi gitu, nggak akan ada revisi. Paling revisi itu yang sedikit-sedikit tuh. kenapa ajak dulu kan pada komen tuh. Karena emang di kokom yang itu biasanya azab Kak. Kalau nggak azab itu tentang rumah tangga. Indosiar banget sih. Iya. Apa Itu kakak? Kakak kerja udah berapa lama? Tahun ini September aku 2 tahun. Wow, Dua tahun. Ya udah Kak, karena Kakak udah menyempatkan Menjelaskan. waktu dan menjelaskan kita. Iya. Makasih atas waktunya. Iya, Selamat sama-sama. bekerja, semoga Kakak betah terus. Ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, kita mau ke yang QC. Ternyata guys, dari finishing itu masih ada QC. Nah, ternyata dari tadi tuh kita ya bolak-balik aja ngelewatin si QC-nya. Nah, sekarang kita hampirin. Tapi setelah QC ini apa lagi ya? Iya, kita tanya dulu nih. Udah upload. Halo Kak. Halo Kak. Namanya siapa? Namanya Ajeng. Jang. Iya. Kita mau bertanya. Ajeng udah berapa lama kerja di sini? Udah setahun. Masih setahun. Ternyata baru sebentar ya, Jeng. Iya, baru Tapi terasa lama nggak? Ah, lama banget. Lama banget, Bun. Kakak ini kalau QC ini tugasnya ngapain ya kira-kira? Tugasnya itu ngecek video dari finishing terus dicek ulang sama aku gitu, buat diupload di YouTube. Contohnya kayak gimana tuh Kak? Contohnya kayak gini. Ini jadi Kakak ngeliatin ininya kayak videonya. Ya, ini video dan ini scriptnya. Itu Kakak kalau misalnya ngeliatin videonya dipercepat apa ditontonin? Tontonin sampai habis. Nggak dipercepat gitu Kak? Enggak. Oh, dia lagi nge-vlog tuh ya kita tuh. Iya. Iya. Terus kalau misalnya ada yang salah, kasihin lagi ke finishing. Iya, Kalau yang kalau lain? tergantung itu Kesalahannya mana? misalkan kesalahannya animator, ntar ngasihnya ke animator biar dibenerin dari finishing. Gitu. Kalau nggak ada kesalahan langsung nggak upload. Iya, ntar kasih ke Kadit. Jang, Ya. kita mau bertanya, sesulit apa sih ngerjain animasi? Iya, ada kesulitan nggak? Gitu. Secara kan kamu baru 1 tahun ya, beda sama yang lain udah bertahun-tahun. Aduh, mau dijawab sombong tapi Wih, kayaknya pro banget nih. Coba, nggak ada kasih tahu kita. kalau menurut saya itu Easy. Sombong amat. Oh, udah. Gila guys. Udah guys. menurut saya pribadi mudah. Udah banget. Kira-kira kalau misalnya dikasih yang lebih sulit, mampu apa enggak? Iya. Insya Allah mampu. Wih, mantep sih. Nih, waktu pas aja kan baru setahun. Waktu pas awal kerja di sini kaget nggak? Kagetnya kayak gampang banget. Gitu. Cuma bikin seperti ini gitu. Ya, biasa aja karena dari sekolah juga diajarin buat ini bikin animasi. Oh, emang udah ada sekolahan? Iya, Udah belajar juga dari sekolah? Iya. Oh, pantes. Kata dia mudah ya guys. Jago. Berarti nggak sulit ya ngerjain ini mudah. Oke, makasih untuk waktunya. Iya, Ajeng, semoga sama-sama. semangat terus dan betah kerja di sini. Amin. Semangat bekerja, diambil ya mic-nya. Ini kita yang di lantai 2 udah kita tanyain semua guys, dan udah selesai sih kalau di lantai 2 guys. Kita di sini juga nggak bisa lama-lama ya, soalnya kita juga nggak boleh ganggu mereka bekerja. Soalnya kan kalau misalnya bekerja itu harus punya fokus. Jadi kita lanjut ke bawah. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oh my god. Kita mau turun lagi. Sebenarnya di sini itu masih ada lantai 3, 4, dan 5 guys. Ini untuk akses ke atas. Dan selanjutnya lagi guys.
Cuma orang-orang di lantai atas itu nggak asik ya guys, alias orang-orang serius. Karena urusannya langsung sama si papa guys. Papa itu galak banget ya, kayak nggak mau ngobrol sama karyawan yang logikanya masih belajar. Jadi orang-orang yang di lantai 3, 4, dan 5 itu semacam perantara apa yang dimau si papa ke karyawannya gitu guys. Jadi papa ngomong langsungnya ke orang lantai atas dan mereka sampein ke karyawan yang di lantai 1 dan 2. Seru banget kan guys keliling kantor papa hari ini. Jadi kita bisa tahu perjuangan di balik video lucu Kokomeong. Jadi sekarang kalian udah tahu kan si papa itu dapat penghasilannya dari mana. Apalagi kan si papa umur 30 tahun udah punya 3 istri. Nah si papa itu ya kerjanya pembuat animasi. Dan itu karyawan-karyawannya si papa ya, ada pembuat skrip, ada animator, ilustrator, terus ada finishing dan QC. Tidak lupa juga tadi ada kepala divisinya ya. Segitu dulu ya guys vlog kita hari ini. Kalian pokoknya jangan bosan-bosan lihat vlog kita ataupun vlog Kokomeong. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Buat kalian yang masih penasaran gimana sih kegiatan-kegiatan kita selanjutnya ya, 1 suami 3 istri. kalian pantau terus ya channel kita. Dan kalian juga jangan lupa nih mampir ke TikTok kita karena kita suka live di situ. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Bye.